Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah anak-anak semuanya, kita dipertemukan di N8 TV SMK Negeri 8 Semarang dalam program Secangkir Ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari kita syukuri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya diiringi dengan senantiasa menjaga kesehatan kita di pandemi COVID ini dengan memakai masker ketika kita bepergian, kemudian sering cuci tangan, dan tak lupa menjaga jarak. Insyaallah dalam pandemi ini kita akan dilimpahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mensyukuri nikmat itu sehingga kita mendapatkan nikmat kesehatan yang jauh lebih sempurna. Anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Pak Munif, Guru Mapel, PAI, dan Budi Pekerti di SMK Negeri 8 Semarang. Untuk melakukan aktivitas, mari kita gaungkan ZEL SMK Negeri 8 Idola. SMK Negeri 8 Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini, Pak Munif akan menjelaskan kaitannya pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Anak-anak semuanya, hidup yang kita alami ini tidaklah selamanya. Pasti ada akhirnya, ada ending akhirnya. Nah, ending akhir di dunia ini adalah kematian. Dan setiap jiwa itu akan mengalami kematian. Sebagaimana yang terkutip di dalam Quran surat Al-Imran ayat 108, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyiapkan amal ibadah kita untuk menjemput kematian itu, karena kematian tidak bisa kita hindari. Anak-anak semuanya, apabila seorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus diselenggarakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya. Pengurusan jenazah ini yang pertama adalah memandikannya, yang kedua adalah mengkafaninya, yang ketiga adalah mensolatinya, dan yang keempat adalah menguburkannya. Hal ini merupakan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kelompok. Tatkala kelompok itu telah melaksanakan, maka gugur kewajiban untuk kelompok muslim yang lainnya. Jadi, ketika ada jenazah yang sudah dipastikan dia meninggal, maka 4 kewajiban ini. Mari kita bahas bersama-sama 4 kewajiban ini. Yang pertama adalah memandikannya. Nah, sebelum kita bahas memandikan, perlu kalian ketahui, ketika mayat itu meninggal, dinyatakan meninggal, maka yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah memejamkan matanya. Jadi dipejamkan matanya. Karena mayat itu akan mengikuti ruh yang keluar dari tenggorokannya, berjalan dari ujung bawah kaki. Ujung bawah kaki menuju ke atas, kemudian akan keluar dari terongkongannya. Nah, maka mata itu harus kita pejamkan ketika mayat itu sudah meninggal. Itu yang pertama. Yang kedua, tutuplah auratnya. Jadi auratnya itu ditutup, nah, supaya tubuh si mayat ini tertutup auratnya, tidak dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, tempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Nah, biasanya kalau orang desa itu ya ditaruh di depan, kemudian di bawahnya kaki-kaki depan itu dikasih kapur barus. Nah, supaya yang namanya semut itu tidak merambatinya. Ditaruh di tempat yang aman, ditaruh di tempat yang aman. Dan yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya, silahkan boleh mencium mayat itu, dicium sebagai pertanda kasih sayang kepada mereka. Ketika ibu kita meninggal, cium ibu. Atau bapak kita meninggal, cium bapak. Nah, boleh diperbolehkan mencium mayat yang dicintainya. Di dalam mencium mayat itu, ini ada doanya anak-anak. Ya,
doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doanya Allahumma ighfir li fulan. Disebutkan siapa fulan ini. Kalau memang bapak kita, Allahumma ighfir li abihi warfa' darajatahu fil mahdiyina wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirina waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Yang artinya Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah bapak saya, maghfir li abi, ampunilah saya. Warfa' darajatahu, tinggikan derajatnya ya Allah, fil mahdiyina, bersama orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Wakhluf fi aqibi fil ghabirina, dan hendaklah engkau menjadi pengganti untuk anak turunnya. Waghfir lana walahu, ampunilah kami dan dia ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wafsah lahu fi qabri, jembarkanlah, lapangkanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburnya. Atau kalau anak-anak tidak hafal doa ini ya cukup Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu kalau laki-laki. Nah, itu doa ketika memejamkan mayat. Nah, selanjutnya kewajiban yang pertama kali ketika kita sudah mendapati mayat jenazah yaitu memandikan jenazah. Adapun syarat-syarat memandikan jenazah yang pertama adalah orang Islam, apapun alirannya, apapun madhabnya, apapun ras, suku, dan profesinya, harus kita mandikan. Apakah itu madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, ya apa itu alirannya. Yang penting ketika dia Islam, maka kita wajib memandikannya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Tak jarang kita mendengar orang yang mati dalam kecelakaan mobil misalnya, ketabrak, ya, sehingga jasadnya tinggal kaki misalnya, terpisah. Yang kita dapat hanya kaki, tangan sudah terpisah, maka yang didapati itulah yang dimandikan. Yang ketiga, bukan mati syahid. Artinya mati dalam membela atau berperang sebagaimana yang pernah ada di zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa yang berhak memandikan jenazah? Yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki, tentunya yang berhak memandikannya adalah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Demikian juga sebaliknya, kalau jenazahnya itu perempuan, maka yang berhak memandikan jenazah itu adalah perempuan pula, kecuali laki-laki atau suami dan mahramnya itu boleh memandikan. Dan yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semuanya, maka yang lebih berhak memandikan yaitu seorang suami dan mahramnya. Demikian juga kebalikannya, ketika seorang istri meninggal atau suami meninggal, maka yang berhak memandikan yang lebih utama itu adalah istri dan mahramnya. Itu yang berhak memandikan jenazah yang perlu anak-anak ketahui, sehingga ketika ada orang yang meninggal, siapa yang boleh memandikannya? Sini sudah jelas. Anak-anak semuanya, terkait tata cara memandikan jenazah, yang pertama yaitu jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Nah, tempat yang tertutup. Di mana tempat tertutup ini hanya ada akses yang masuk bagi keluarga dan mahramnya, dan orang lain tidak bisa melihatnya. Yang kedua, mayat diletakkan yang tinggi seperti di depan. Nah, di depan. Atau misalnya dengan pengalaman saya, misalnya memandikan ibu saya, bapak saya yang sudah meninggal, saya berjejer dengan kakak-kakak saya di kursi, kemudian jenazah ibu dan bapak saya bopong. Nah, itu bisa. Yang jelas mayat diletakkan lebih tinggi agar kita
dapat membersihkannya dengan baik. Yang tiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya itu tidak terbuka. Kalau bagi perempuan berarti pakaikan tapih. Nah, biar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengurut bagian perutnya ini diurut, ya, agar kotorannya itu keluar. Nah, agar kotorannya itu keluar. Ketika kotorannya keluar, tak lupa ini yang membersihkan kotoran bisa pakai sarung tangan. Atau tidak pakai sarung tangan juga tidak apa-apa. Pakai sarung tangan, dibersihkan kotorannya, dibuang. Ya, setelah selesai bersih, maka sarung-sarungnya diganti dengan sarung tangan yang baru. Atau kalau tidak memakai sarung tangan, berarti ya dicuci tangannya dengan sabun biar bersih. Nah, karena setelah itu kita akan membersihkan bagian mulutnya, sisa-sisa kotoran yang ada di mulut kita ambil, dirogoh, ya, giginya kita sikat, nah, dengan bersih. Ya. Itu sambil dimiring kanan ke kiri supaya membersihkan bagian-bagian tubuh yang tidak terjangkau, sehingga najis semuanya terbersihkan. Nah, membersihkan semua kotorannya sehingga tidak ada najis, bersih, suci sebagaimana dia lahir waktu pertama kalinya. Yang ketujuh, yaitu mewudukan mayat. Mayat diwudukan sebagaimana kita melakukan wudu, ya, dari muka, dari tangan, ya, dari rambut sampai kaki dan keseluruhan. Nah, disunnahkan membasuh 3 kali sampai 5 kali. Itu tata cara memandikan jenazah. Nah, dapat dilihat di gambar ini anak-anak. Di sini mayat sudah diletakkan di dalam dipan, itu dipannya, ya. Kemudian yang memandikan di sini adalah laki-laki. Kebetulan yang meninggal adalah laki-laki, sebagaimana tadi saya uraikan, ya. Nah, di sini ada kain basahan. Kalau anak perempuan berarti kain basahannya pakai tapeh, nah, menutup keseluruhannya. Kalau laki-laki ya cukup pakai sarung. Nah, dan di sini ada gambar itu agak ditegakkan, didudukkan supaya kotorannya hilang. Ini dibolak-balik mayatnya supaya bagian punggung itu juga bersih dari kotoran. Nah, kemudian ini dimasukkan jarinya ke mulut, giginya dibersihkan, terus kuku dan yang lainnya dibersihkan. Itu bagian dari tata cara memandikan jenazah. Sampai di sini paham ya untuk anak-anak semuanya bagaimana cara kita memandikan jenazah dengan baik yang benar. Kalau kebetulan nanti kita sebagai anak mendapati orang tua kita atau keluarga kita meninggal, paling tidak kita berani memandikan jenazah agar kita mampu merawat jenazah orang yang kita cintai dengan baik dan benar. Nah, setelah itu anak-anak semuanya setelah dimandikan baru jenazah itu dikafankan, yaitu mengafani jenazah. Nah, kain kafan paling sedikit itu 1 lapis. Untuk anak laki-laki, jenazah laki-laki itu dibutuhkan 3 lapis kain kafan, sedangkan untuk perempuan ada 5 lapis kain kafan. Nah, ini berdasar hadis riwayat Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Berapa lapiskah kain kafan Rasulullah SAW? Nah, Abu Salamah bertanya kepada Aisyah, Aisyah, berapa lapis kain kafan Rasulullah SAW? Dijawab, 3 lapis kain putih. 3 lapis kain putih. Berarti kain kafannya yaitu kain putih. Walaupun diperbolehkan menggunakan kafan selain putih, tapi yang lebih afdol, yang lebih utama itu adalah kain putih. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya tidak punya kain putih? Ya punya kainnya apa? Hitam boleh, batik juga boleh kalau memang tidak punya. Nah, tapi di sini yang afdol itu kain putih. Nah, kain putih, nah, sediakan
bahan untuk mengkafani jenazah itu ada kain kafan, panjangnya kurang lebih ya 12 meter, karena untuk laki-laki 3 lapis, yang perempuan 5 lapis. Nah, kemudian sediakan juga tali pocong. Nah, tali pocong paling tidak 5 sampai 7. Tersediakan pula tempat yang lebih tinggi, tempat tidur, dipan, dan yang lainnya. Sediakan pula kapas untuk menutup mukanya, menutup lubang hidungnya, lubang telinganya, membatasi persendian tangan, lutut, dan yang lainnya. Itu kapas. Sediakan pula kapur barus yang nanti ditaburkan di atas kain kafan. Nah, kapur barus yang sudah diremuk. Nah, kapur barus yang sudah halus. Nah, sediakan pula sisir untuk menyisir rambutnya. Ya, biar kelihatan tampan, cantik. Nah, dan tak lupa sediakan kayu cendana ya, yang sudah dihaluskan atau minyak wangi. Nah, biar baunya wangi. Nah, ini penting ketika ada jenazah yang kemudian jenazah itu sudah bau atau sudah membusuk, paling tidak ini mengurangi bau busuk itu bagi yang memandikan jenazah. Anak-anak semuanya, setelah tadi bahan-bahan untuk mengkafani jenazah itu kita persiapkan, maka kita berangkat untuk mengkafani. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, setelah kafan itu berarti kita mengukur kain kafan sepanjang mayatnya. Panjang mayatnya itu berapa meter? Kita sediakan kafannya. Nah, kemudian itu kita bagi. Nah, kita sobek ya menjadi bagian, kalau laki-laki 3, kalau perempuan 5. Ya, ditambah basahan dan yang lainnya. Nah, setelah itu baru dihamparkan yang namanya kain kafan itu, dihamparkan di atas dipan yang sudah kita siapkan. Nah, sini. Ya. Jadi dihamparkan, ditata agak serong, ya, 3 lapis. Kalau ternyata mayat itu mengeluarkan cairan, anak-anak semuanya, maka di lapis yang ketiga diperlukan yaitu berupa plastik. Nah, setelah itu baru lapis yang ketiga. Nah, gitu, agar cairan itu tidak merembes. Nah, tidak merembes. Kalau sudah disiapkan kain kafannya secara keseluruhan, termasuk basahannya, sarungnya, kemudian bajunya. Kalau perempuan ya ada baju kurungnya. Terus di atas ada surbannya bagi laki-laki, kerudungnya bagi perempuan. Terus tali ada 5 atau 7 sesuai kebutuhannya. Maka kita taruh kapur barus di atasnya, kemudian kita letakkan jenazah itu di atas kain kafan, anak-anak. Nah, kemudian mayat itu dilipat kedua tangannya. Nah, mungkin kalau ada bertanya, Pak, kalau ada mayat itu sulit untuk dilipat tangannya, bagaimana? Ya, tentunya ketika tadi cara memandikannya, boleh memakai air panas untuk meluruskan jenazah kalau memang masih ada yang dikurang pas, diluruskan dengan air hangat. Nah, itu. Setelah kedua tangannya itu dilipat, anak-anak semuanya, baru kita membungkus jenazah itu sesuai dengan lipatan dari atas sampai ke bawah. Nah, dengan catatan begini anak-anak, tidak boleh mengkafani jenazah itu secara asal-asalan. Asal-asalan, yang penting dibungkus, dikafani, tidak boleh. Ini sesuai hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, apabila kalian mengkafani mayat saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya. Maka butuh keterampilan di dalam mengkafani jenazah, dan ini akan kita praktekkan pada pertemuan yang akan datang.
Insya Allah kita berdoa semoga COVID ini cepat berlalu sehingga kita dapat mempraktekkan bagaimana cara mengkafani. Dapat dilihat dalam skema kafan ini, jadi kafan 1, 2, 3 itu disusun secara miring, ya, fungsinya agar bisa menutupi penuh dan sekaligus memperkuat pengkafanan si jenazah. Di sini ada kain basahan, ada kain oblong, ya, tentunya nanti ditambah lagi dengan surban yang dipakaikan di atas kepala. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita memandikan, terus kemudian mengkafani, langkah yang ketiga yaitu mensolati jenazah. Nah, mensolati jenazah. Karena orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolati siapapun walaupun orangnya fasik. Orang fasik itu orang yang rusak, misalnya melanggar perintah agama misalnya, membuat onar misalnya, tidak puasa kita tahu. Ketika dia meninggal maka menjadi kewajiban kita untuk menyelenggarakan pelaksanaan tata cara pengurusan jenazahnya. Kita tidak boleh abai karena ini termasuk fardu kifayah yang harus kita lakukan. Selagi dia Islam maka kuburkan, layani sebagaimana orang Islam. Ini berdasar sabda Rasul Muhammad SAW, salatkanlah orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah? Yang pertama, jenazah diletakkan paling muka. Apabila mayat itu laki-laki, maka hendaklah imam itu berdiri di dekat kepalanya. Kalau jenazahnya itu perempuan, maka hendaklah imam berdiri di perut jenazah. Nah, letak imam paling depan ini kemudian diikuti oleh para jamaahnya. Nah, para jamaahnya, jika yang mensolati itu sedikit, maka buatlah 3 shaf barisan. Nah, setelah imam sudah berdiri pada posisi jenazahnya, diikuti oleh makmumnya, maka imam akan membaca niatnya. Nah, usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala, itu bagi yang menjadi imam. Suatu saat kalian jadi imam bisa mensolati jenazah ibu sendiri, kalian yang jadi imam. Mensolati jenazahnya bapak, kalian jadi imam. Imaman lillahi ta'ala. Kalau kalian tidak mampu jadi imam, maka niat kalian menjadi makmum. Usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Bisa ya? Itu untuk jenazah laki-laki. Kalau niatnya untuk jenazah perempuan hanya merubah. Nah, hanya merubah yang hi jadi ha. Nah, usalli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Nah, setelah itu baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah takbir yang pertama membaca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, setelah itu selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, baca Fatihah yang baik, yang tartil, yang bagus. Nah, mulai saat sekarang belajar yang belum bagus. Karena belajar itu tidak mengenal usia. Ya, gitu. Baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, maka diikuti takbir yang kedua. Allahu Akbar. Bacakan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad, atau pakai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Mau pakai sayyidina boleh, tidak pakai sayyidina juga boleh, tidak usah dipertentangkan. Bacakan sholawat. Sholawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau diperpanjang juga boleh, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu bacaan sholawat pada takbir yang kedua. Pada takbir yang ketiga, setelah itu kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Kita berdoa untuk jenazah bapak kita, jenazah ibu kita, jenazah saudara kita. Didoakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dihafal ya, dihafal. Ini sedikit dihafal. Ada yang lebih panjang, tapi yang sampaikan adalah yang tidak panjang, sedikit aja, dihafal. Nah, doa ini memohonkan ampun. Ya Allah, maghfir lahu, ampuni dosa-dosa bapak saya. Misalnya kalau mayatnya bapak nah ibu ini, ampuni ya Allah dosa-dosa ibu saya. Mesti nangis mesti. Ya. Nah, karena teringat jasa-jasanya. Nah, warhamhu, kasihani bapak saya ya Allah yang merawat saya ini. Nah, wa'afihi, berikanlah kesejahteraan di sana nanti, di alam barzah nanti, di alam kubur nanti ya Allah. Nah, wa'fu anhu, dan ampunilah mereka ya Allah segala dosa-dosanya. Bagi jenayah yang mendengar ini pasti akan senang, ya Allah terima kasih telah didoakan oleh begitu banyak para pensolat tadi, terutama bagi anaknya. Itu doa ketika pada takbir yang ketiga. Nah, setelah itu dilanjutkan pada takbir yang keempat, Allahu Akbar. Di takbir yang keempat ini kita juga berdoa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau perempuan, Allahumma ighfir, Allahumma la tahrimna ajraha wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah Engkau beri fitnah kami sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Hadis riwayat Hakim. Ini pada takbir yang keempat. Setelah itu baru salam, menengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salat jenazah ini tidak ada rukunya, jangan sampai salah nanti. Salat jenazah tapi pakai ruku. Salah itu, karena di niatnya sudah jelas, arba'a takbiratin, 4 takbir. Bagi orang yang sudah paham niatnya pasti tidak akan melaksanakan ruku, karena di sini sudah paham, sudah dipandu niatnya. Saya berniat sholat jenazah atas mayat ini 4 takbir. 4 takbir berarti 4 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini jadi 4 takbir, tidak memakai ruku. Nah, semoga anak-anak semuanya dapat memahami terkait dengan sholat jenazah, dan tentunya nanti juga ada penilaian untuk kegiatan sholat jenazah yang dapat kalian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak semuanya, setelah proses 3 tadi, dari memandikan, dari mengkafankan, dari mensolatkan, maka proses yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah. Nah, perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut anak-anak. Nah, yang pertama, hendaklah kita mensegerakan jenazah.
ketika ada orang mati itu langsung diurus, dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, kemudian kita kubur. Segera, jangan ditunda-tunda. Ini dasarnya dari hadis Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u, percepatlah, percepatlah bil janazah, dengan menguburkan jenazah, ndang dikuburke. Ya. Supaya apa? Supaya jenazah itu ketika orang baik, soleh, segera mendapatkan amal solehnya di alam barzah, mendapatkan balasannya. Ketika orang itu buruk, fasad, ya, maka kita akan terhindar segera dari fitnahnya. Ketika dia punya penyakit yang menular, misalnya di era COVID ini, maka ada prosedur khusus. Nah, prosedur khusus, di mana yang memandikan adalah pihak rumah sakit. Kita percaya bahwa di rumah sakit itu ada orang yang menangani terkait pengurusan jenazah, terlebih lagi umat Islam. Nah, kita tidak was-was kembali kayak jenazah diurus apa ora. Nah, kita sudah percaya. Nah, di rumah sakit itu sudah ada orang yang mengurusi jenazah, sehingga ketika dikatakan itu menular, kemudian tidak boleh disentuh dan dibuka, kemudian dari proses sana sudah dimandikan, dikafankan, kita mensolatkan. Sebagaimana yang saya alami, ya, saya alami, jenazah itu masih dalam ambulan, ditaruh di depan kubur, kemudian imam dan jamaah semuanya sudah bersiap-siap ambil air wudhu. Kita solatkan sesuai jenazahnya. Nah, langkah berikutnya baru dimakamkan. Itu merupakan solusi yang terbaik. Memang ada beberapa jenazah yang membutuhkan perlakuan secara khusus. Perlakuan secara khusus. Kita berdoa semoga kita semuanya ketika meninggal nanti mendapatkan perlakuan yang luar biasa dari jamaah, teman kita, saudara kita, ditengok, dicium, disolatkan bersama-sama, didoakan. Amin. Allahumma amin, Allahumma amin. Itu disegerakan jenazahnya. Nah, kalau memang ada saudara yang jauh, kita kasih spelling, kita kasih kabar sampai jam berapa. Nah, sehingga jenazah itu bisa dikuburkan secepatnya. Nah, terus sebaiknya menguburkan jenazah itu pada siang hari. Pada siang hari, walaupun diperbolehkan menguburkan jenazah itu pada malam hari dengan alasan khusus. Alasan khusus, misalnya sudah bangkai, misalnya sudah ditemukan bangkai, baunya juga sudah tidak enak, kemudian kita segerakan pada malam itu juga. Nah, pada malam itu juga pengurusan jenazahnya. Nah, itu. Jadi pada dasarnya menguburkan jenazah itu pada siang hari, walaupun diperbolehkan pada malam hari. Nah, dan selanjutnya anjuran untuk meluaskan lubang kuburnya. Nah, ini berdasar hadis Rasul Muhammad SAW. Luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, kalian bisa melihat cross check di lapangan, di kuburan tentunya. Oh, orang yang ketika menggali kubur itu seperti apa ya? Dilihat, ini praktek langsung. Dan saya harapkan demikian. Ketika kalian takziah ke teman kalian atau mendapati orang yang menangis, silahkan di cross check bagaimana cara menguburkannya, menggali kubur. Nah, seperti itu. Terus, anak-anak semuanya diperbolehkan mengubur 2 jenazah, 3 jenazah secara bersamaan. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW pada perang Uhud. Galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam 1 liang kubur. Daukanlah, masukkanlah terlebih dahulu orang-orang yang hafal Quran. Nah, ini hadis riwayat Nasa'i. Jadi diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu boleh memakamkan seseorang itu 2 atau 3 di dalam 1 liang
lahat. Kita pernah mengalami yang namanya tsunami yang melulantakkan Aceh. Kemudian ada mayat bergelimangan di mana-mana, maka dibuatkanlah kuburan massal di situ. Boleh kalau memang situasi menghendakinya. Nah. Dan yang ketiga, ketika kita meletakkan jenazah di dalam kubur, maka kita bacakan Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Nah, itu kita ambil jenazahnya Bismillahi ala millati Rasulillah, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, itu bacaannya. Nah, setelah itu baru kita kebumikan jenazahnya dengan menghadap kiblat, kita azankan, kita iqamahkan, dan kemudian kita urut jenazah itu. Nah, adapun yang dilarang bagi kita, janganlah memperindah kuburan itu. Misalnya kuburan itu dicat, kuburan itu kemudian dibangun yang indah. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah melarang mengecat kuburan, duduk dan membuat bangunan di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Duduk di atas kuburan, ini anak-anak yang masih terbiasa ketika di kuburan yang seharusnya mengingatkan kematian, kok malah duduk di atas patok misalnya. Nah, ini dilarang. Nah, dan yang terakhir, sebelum dikubur, ini ahli warisnya juga harus menyelesaikan. Nah, harus menyelesaikan semua hutang-hutang si mayat, kalau si mayat punya hutang, atau semua yang ada kaitannya dengan dunia. Ada hak adami, kegayutan, hak adami dengan orang lain. Nah, Rasul bersabda, diri orang mukmin itu tergantung tidak sampai kehadirat Tuhan karena hutangnya, sampai dibayar dahulu hutangnya oleh keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, itu anak-anak semuanya. Jadi kita sebagai ahli warisnya, ketika bapak ibu kita meninggal, maka semua apa yang menjadi hak adami bapak ibu kita, kita harus menanggungnya. Maka ketika dalam pemberangkatan jenazah sering kita mendengarkan, bapak ibu sekalian, kalau si fulan ini punya kaitannya dengan hutang, baik itu banyak atau sedikit, maka yang akan menanggung semuanya adalah keluarganya si A. Nah, agar semuanya beres kaitannya dengan keduniaan, ketika dia ke Allah Subhanahu wa taala tidak ada bebannya. Nah, anak-anak semuanya, kiranya itu yang bisa Pak Munif sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang perlu kita ingat, ya, dalam pengurusan jenazah itu ada 4. Yang pertama yaitu memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita, dan di akhir hayat kita semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, didoakan oleh ahli-ahli kita, orang-orang tersayang kita, terlebih lagi orang-orang yang beriman, muslimin, muslimat semuanya. Untuk itu, mari kita tutup pelajaran kita pada kali ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam idola.